Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen pada saat ini. Ini pertemuan kita yang ketiga kali di kelas 6. Harapan Pak Guru anak-anak tetap semangat dan sukacita untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah dalam perjanjian baru. 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang ibadah dalam perjanjian lama. Baik, sebelum kita belajar, kita sama-sama menyanyi. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang di Engkau Allah yang besar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini kami akan belajar tentang ibadah dalam perjanjian baru. Tolong kami untuk bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang pembelajaran kita hari ini, pembelajaran agama ini sumber pengajarannya adalah dari Alkitab. Karena itu kita akan membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kita baca sama-sama. Pak Guru akan pandu dari tempat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Amin. Ini adalah kisah di mana jemaat mula-mula dalam Alkitab. Berbicara tentang ibadah dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana persekutuan dalam jemaat mula-mula. Saat ini kita akan belajar tentang ibadah dalam perjanjian baru. Ada 3 tujuan yang hendak kita capai dalam proses pembelajaran saat ini. Yang pertama, mengimani ibadah yang berkenan kepada Allah. Mengimani ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, memiliki sikap beribadah yang berkenan kepada Allah. Memiliki sikap beribadah yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, menjelaskan arti ibadah yang sejati. Ini masih ada kaitan dengan pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Baik. Ketika kita membahas tentang ibadah dalam perjanjian baru, kita pasti akan melihat Yesus. Kita akan membahas Yesus.
Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah Yesus dan ibadah sinagoge. Kita tahu bersama bahwa ibadah di Perjanjian Baru bergantung kepada kebiasaan peribadatan Yahudi atau peribadatan orang Yahudi. Apa itu sinagoge? Sinagoge adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Di sinagoge mereka bersekutu, mereka berkumpul bersama untuk membaca Taurat. Sinagoge dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadah. Sedangkan penjaga di sinagoge disebut kasan. Kasan tugasnya adalah, ini tugasnya. Kasan itu bertugas pada hari Jumat sore memberitahukan penduduk desa saat dimulainya hari Sabat dan penutupannya. Jadi kasan ini bertugas memberitahukan penduduk untuk memulai Sabat. Yang berikut, di dalam ibadah sinagoge ada 5 unsur yang penting yang menjadi urut-urutan dalam ibadahnya. Yang pertama, pembacaan pengakuan iman Yahudi atau Shema. Itu terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Yang kedua, doa. Yang ketiga, pembacaan kitab Taurat atau kitab para nabi. Yang keempat, Targum. Targum itu atau penjelasan atau tafsiran dari perjanjian dari pembacaan kitab suci. Sekali lagi, Targum atau penjelasan atau tafsiran dari pembacaan kitab suci. Yang kelima adalah berkat. Itu unsur-unsur yang terdapat dalam kebaktian sinagoge. Ulang 1, pembacaan pengakuan iman Yahudi. Yang kedua, doa. Yang ketiga, pembacaan kitab Taurat atau kitab para nabi. Yang keempat, Targum atau penjelasan atau tafsiran dari pembacaan kitab suci. Dan yang kelima itu adalah berkat. Mudah-mudahan ini bisa dibaca, diingat, karena ini juga ada dalam buku anak-anak. Yang berikut, dalam ibadah sinagoge, pembacaan kitab suci adalah pusat dari ibadah. Kitab-kitab Injil mencatat sinagoge terdapat di Nazaret. Dalam Matius 13 ayat 54 kita baca. Matius pasal 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Judulnya, Yesus ditolak di Nazaret. Jadi, kitab sinagoge itu terdapat di Nazaret. Yang kedua, dalam Lukas pasal 4 ayat 16 untuk meyakinkan kita bahwa sinagoge itu iman. Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus sering mengunjungi sejumlah sinagoge, karena sinagoge juga itu ada di Kapernaum. Dalam Markus 1 ayat 21, Yohanes 6 ayat 59, anak-anak bisa membaca Alkitabnya. Yesus sering mengunjungi sejumlah sinagoge. Di sana Yesus pernah berdiri untuk membaca gulungan Nabi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kebebasan dari penjara,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Itu yang disampaikan Yesus. Dan juga mengajar orang banyak, seperti yang tercatat dalam Lukas. Ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Itu yang Paulus baca di Yesaya 61 sampai ayat 61 ayat 1 dan 2. Nah, yang berikut, Yesus, ini yang penting. Yesus tidak menolak ibadah tradisional, tetapi ia melawan hukum-hukum itu hanya diikuti secara formalitas. Ia tidak menolak ibadah orang Yahudi misalnya, tetapi ia hanya melawan hukum-hukum itu hanya diikuti secara formalitas. Yesus mencela cara penyembahan orang Yahudi, karena orang Yahudi hanya memuliakan Allah lewat bibir, namun hati jauh dari Allah. Ini penting dalam beribadah, bukan hanya datang duduk, tetapi pikiran kita entah kemana. Pikiran kita tidak berfokus pada ibadah. Semua orang bisa menyanyi. Yang berikut, dalam pengajarannya, ini tentang Yesus. Dalam pengajaran Yesus selalu menekankan bahwa kasih Allah adalah ibadah yang sesungguhnya. Kasih kepada Allah adalah ibadah yang sesungguhnya. Ingat Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mengasihi sesama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hukum kasih. Ia meletakkan hukum kasih di atas kebiasaan salat dan kurban. Dalam beribadah, ajaran Yesus yang paling ditekankan adalah mengasihi. Yang berikut, ibadah yang sebenarnya adalah suatu pelayanan kepada Allah, tidak hanya dalam arti ibadah di bait suci. Kita sekarang mengenal ibadah di gereja, namun karena kondisi saat ini COVID, orang itu beribadah di rumah masing-masing. Ibadah itu atau pelayanan itu bukan hanya dalam arti di bait suci atau di gereja, tetapi juga dalam pelayanan kepada sesama dan hidup setiap hari. Ibadah gereja perdana atau gereja mula-mula, tadi kita sudah baca cara hidup jemaat yang pertama dalam Kisah Para Rasul, tadi kita sudah baca. Nah, dalam gereja mula-mula ketika tiba hari Pentakosta, pengikut Yesus mendapat sebuah misi untuk bersaksi tentang Yesus dan pengajarannya. Apa inti pengajaran Yesus? Kasih. Kisah Para Rasul menceritakan juga bagaimana Roh Kudus mengubahkan Rasul Petrus, seorang nelayan dari Galilea, menjadi seorang pekabar Injil yang besar, atau biasa dikenal sebagai seorang kepala pekabar Injil. Petrus juga menyampaikan khotbah kepada semua orang untuk menerima Yesus dan memberi diri untuk dibaptis. Setelah Petrus menyampaikan kabar baik itu, berita sukacita itu tentang Injil Yesus Kristus, 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Ini dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Mereka inilah jemaat yang pertama, sekumpulan orang-orang percaya bahwa Yesus itulah Tuhan, Guru dan Juru Selamat. Ini inti pengakuan gereja. Orang-orang percaya bahwa Yesus itulah Tuhan, Guru dan Juru Selamat. Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai Guru Agung, dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Karyanya kita rasakan juga saat ini. Yesus melepaskan kita dari dosa-dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, saat Yesus masih di dunia, dia dan murid-muridnya selalu berkumpul di hari pertama setiap minggunya
dan datang ke ibadah-ibadah di sinagoge secara teratur. Namun setelah kebangkitannya, Yesus, murid-murid tidak lagi beribadah di sinagoge. Ingat, setelah kebangkitan Yesus, murid-murid tidak lagi beribadah di sinagoge. Hal ini mendorong murid-murid untuk mengadakan pertemuan mingguan untuk mengingat semua perbuatan Yesus. Perbuatan Yesus, kata-kata Yesus, perintah Yesus adalah mengasihi. Itulah yang kemudian dikenal dengan kebiasaan gereja perdana. Ibadah gereja perdana berlangsung, atau ibadah gereja mula-mula berlangsung pada hari Tuhan atau Minggu, seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Firman Tuhan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Hari Minggu adalah hari pertama dalam satu minggu, atau hari ke-8 setelah hari Sabat atau Sabtu, yang artinya bagi orang Ibrani adalah hari yang ke-7. Oleh karena itulah umat Kristen beribadah pada hari Minggu. Tujuan ibadah adalah pada Tuhan Yesus. Orang Kristen tujuan ibadahnya adalah kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada pujian, ada doa, ada firman, serta membawa persembahan. Hari ini kita belajar tentang ibadah dalam Perjanjian Baru. Ibadah yang kita lakukan setiap saat, tujuannya adalah kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika ada yang beribadah, Pak Guru sampaikan di pertemuan pertama, ketika ada yang beribadah hanya karena takut kepada orang tua kalau di rumah atau di gereja, takut kepada guru kalau di sekolah, itu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang besar, tujuan kita beribadah adalah kepada Tuhan Yesus. Karena dalam ibadahlah kita sedang menghayati karya penyelamatan Allah, karya penyelamatan Yesus yang diberikan kepada kita. Karena itu, pada saat kita beribadah, hendaklah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan selalu meyakini bahwa di saat itu, saat kita beribadah, kita sedang bersama-sama dengan Yesus. Ibadah, tujuan ibadah yang kita lakukan setiap saat adalah kepada Tuhan Yesus. Ibadah pagi, ibadah siang, walaupun kita di rumah sendiri atau ada yang ditemani orang tua, hendaklah ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Selamat untuk anak-anak semua. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini Pak Guru tidak memberikan tugas. Tugas anak-anakku adalah tolong dibaca buku kita pada bab 2 tentang ibadah dalam Perjanjian Baru untuk memperjelas materi kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan slide yang tampil ini boleh menolong anak-anak untuk bisa belajar dengan baik di rumah. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, sukacita untuk belajar. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, Pak Guru pimpin doa, anak-anak mengikuti di rumah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika hari ini, ketika saat ini kami belajar tentang ibadah. Biarlah senantiasa Roh Kudus menyadarkan kami bahwa ibadah yang kami lakukan, semata kami lakukan, tujuannya adalah untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk belajar saat ini. Berkati kami ya Tuhan untuk pembelajaran kami selanjutnya. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita anak-anak di rumah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.